Hai, assalamualaikum semuanya. Kita akan ngelanjutin video kita ke yang kemarin tentang listrik DC. Sekarang kita akan ngebahas tentang rangkaiannya. Ada apa aja rangkaiannya? Lihat aja langsung. Physics time. Rangkaian listrik secara umum bisa kita bagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Cuma di sini aku akan nambahin satu, yaitu rangkaian gabungan. Nah, kalau di dunia ini, apakah ada yang seri murni, jadi semuanya seri, atau paralel murni? Ya tentu aja enggak ya guys ya, enggak mungkin kan rumah kita isinya seri semua atau paralel semua. Nah, apa ciri-cirinya seri? Apa ciri-cirinya paralel? Kenapa kita harus pakai seri, paralel, atau gabungan? Ya, kita lihat aja ya setelah ini. Jadi untuk rangkaian seri dulu, bentuknya kayak gini. Seri itu artinya digabung. Jadi kalau kita punya resistor, kita gabung tuh. Satu, dua, tiga. Kabelnya kita sambungin kayak gitulah ya. Nah, di sini tujuan rangkaian seri itu untuk membagi tegangan. Ingat ya, untuk membagi tegangan. Oke, nah yang pertama untuk hambatan penggantinya ini bisa kita cari dengan jumlah hambatan. Artinya kalau di sini ada R1, R2, dan R3, maka hambatan penggantinya itu bisa kita tulisin R1 tambah R2 tambah R3. Kalau ada sampai banyak banget gitu ya, nah kita jumlahin aja pokoknya hambatan-hambatan itu kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah kuat arus di tiap hambatan sama. Oke, jadi misalkan arus yang mengalir masuk ke sini adalah 1 ampere, maka di R1 ini 1 ampere, R2 1 ampere, R3 1 ampere, dan seterusnya itu ya tetap 1 ampere kayak gitu ya. Jadi I-nya sama. Yang selanjutnya itu adalah tegangan penggantinya itu dijumlahin. Kan tadi aku bilang ya kalau di sini itu dia membagi tegangan. Jadi si tegangan di R1, R2, R3, kalau kita mau ngitung tegangan totalnya ya tinggal kita jumlahin seperti itu. Atau V itu kan VIR ya, V sama dengan I kali R, tinggal kita masukin aja. Oke, yang selanjutnya adalah tegangannya itu sebanding hambatan. Karena I-nya sama ya, tadi kan IS-nya itu sama, I1, I2, dan I3. Bisa kita coret sehingga kita bisa nyebutin kalau perbandingan V dengan R itu sama. Seperti itu ya, sebanding. Nah, kita lanjut untuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini aku punya 4 hambatan masing-masing 40 ohm, kemudian dirangkai seri dan ujungnya itu dihubungkan dengan 25 volt ya, baterai 25 volt. Ada nggak ya? Nah, kayak gitulah pokoknya. Nah, yang disuruh nyari adalah kuat arusnya. Oke, kita selesaiin ya. Yang diketahui pertama dulu adalah R-nya itu 40 ohm dan V-nya adalah 25. Yang ditanya I ya. Kita jawab aja karena ini yang ditanya adalah I total, maka kita harus mencari hambatan total terlebih dahulu. Nah, hambatan totalnya gimana? Kan kita tahu tadi kalau seri hambatannya itu dijumlahin ya, sehingga di sini 40 dikali 4 lah ya, kan ada 4 gitu. So, jawabannya adalah 160 ohm. Itu R total. Nah, kalau mau cari I-nya ya udah tinggal kita pakai VIR aja gitu kan ya. V sama dengan I kali R karena V-nya V total, R-nya juga R total. V-nya berapa? 25 gitu ya. Tapi kalau dibalik gini ya boleh ya. I sama dengan V per R atau tinggal 25 dibagi 160 kayak gitu. Atau hasilnya 0,156 ampere. Udah deh, selesai gengs. Gitu ya. Kita lanjut ke rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel, dia bentuknya nyabang gitu guys. Jadi kayak gini. Nah, di sini ada satu ya kabel, kemudian dia nyabang jadi tiga resistor menuju resistor. R1, R2, dan R3. Nah, fungsi untuk rangkaian paralel ini apa? Kalau rangkaian seri tadi membagi tegangan, kalau paralel ini dia membagi arus. Jadi arusnya makin kecil kayak gitu ya. Nah, untuk hambatan penggantinya
kita pasti beda ya dari yang tadi. Kalau tadi itu dijumlahin, kalau sekarang kita pakai yang seper ya. Jadi seper R total itu sama dengan seper R1, R2, dan R3. Di seper-seper pokoknya ya. Sampai kalau misalkan aku punya R-nya banyak, ya udah ya tinggal ditambah 1 per dia. Oke. Untuk ngerjainnya ya tinggal nanti R totalnya dibalik, tinggal berapa per berapa kayak gitu. Nah, kita lanjut untuk yang kuat arus. Karena tadi dia membagi arus, maka arusnya harus dijumlahin kalau kita mau nyari arus total kayak gitu ya, guys. Oke. Nah, kita lanjut di sini untuk yang tegangan. Nah, tegangannya dia sama. Jadi kalau pada rangkaian paralel, tegangan pengganti itu sama dengan V di 1, sama dengan V di 2, sama dengan V di 3, dan seterusnya. Yang terakhir adalah kuat arusnya berbanding terbalik dengan hambatan. Seperti itu. Jadi berbanding terbalik ya. Oke, contoh soalnya kayak gimana? Nah, ini contoh soalnya. Misalkan aku punya AB yang di dalamnya ada 3 buah resistor. Resistornya R1, R2, dan R3 masing-masing 2, 3, dan 6. Seperti itu ya. Jika ada arus yang masuk 12 ampere, hitunglah yang A itu hambatan total, yang B itu beda potensial di titik AB, C tegangan pada tiap resistor, dan yang terakhir adalah kuat arus di tiap resistor. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya guys. R-nya udah tau lah ya, pokoknya kita tulis aja. Dan yang terakhir adalah I-nya 12 ampere. Yang ditanya ya itulah ya, pokoknya ya ada RAB, VAB, V masing-masing, dan I masing-masing kayak gitu. Nah, kita jawab satu per satu. Udah tau lah ya kalau tadi untuk paralel ya berarti kita satu per pokoknya ya lah ya itulah. Oke, kita dapetin 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Tinggal kita samakan penyebut jadi 12. Nah, ini 2 kali berarti jadi 3 kali 6 gitu ya. 1 kali 6 6, 3 ke 12 kali 4 berarti 1 kali 4 4, 6 ke 12 dikali 2 ya. Ini kenapa kagak 6 gitu ya? Ya kagak bapak lah ya. Lupa guys, padahal KPK-nya bisa 6 ya. It's okay. Berarti RAB itu 1 ohm ya, 12 per 12 berarti 1. Selesai. Nah, kita lanjut ke beda potensial. Kalau beda potensial jelas kita pakai yang VIR ya. VAB sama dengan I kali RAB. Oke, I-nya udah ada 12, RAB-nya tadi 1 ya. Berarti V-nya adalah 12 volt. Nah, yang C itu tegangan di tiap masing-masing resistor. Ingat tadi tegangan di paralel nilainya sama. Berarti dia 12 volt juga. Sedangkan yang untuk kuat arusnya berarti di sini kita lihat untuk I1 berarti V1 per R1 hasilnya 6 ampere. Kemudian I2-nya sama V2 per R2. Ingat pokoknya kalau ini 1 ya ini V1 R1. Kalau 2 ya V2 R2. Kalau 3 berarti V3 per R3 kayak gitulah ya. Nah, kita lihat di sini masukannya 12 ampere. Nah, yang keluar di sini ada 6 tambah 4 tambah 2 ya, jadi 12. Dibagi-bagi kayak gitu. Semakin besar resistornya, makin kecil arusnya, ya kan? Hambatannya makin gede berarti kan ngalirnya makin susah, guys. So, itu tadi contoh yang untuk paralel. Nah, sekarang kita ke rangkaian gabungan. Kalau gabungan ya jelas ya, contohnya ini aku punya 1. Tapi nggak harus kayak gini ya. Jadi kalau gabungan itu ya makin kompleks juga bisa kayak gitu. Ini contoh paling simpelnya. Jadi ada R1 dan R2 di paralel, kemudian di seri dengan R3. Nah, di sini bisa kita tulis ya, untuk nyarinya penggantinya gimana hambatannya? Ya cari dulu R paralel di sini. Kemudian baru di seri dengan yang 3. Jadi R totalnya adalah R paralel 1 2 ditambah dengan R3. Nah, di sini kuncinya adalah kerjakan dari yang paling dalam. Maksudnya kayak gimana cara ngerjainnya dari dalam? So, kita lanjut aja ke latihan soal ya. Di sini ada R1 3 ohm, R2 6 ohm, dan R3 3 ohm. Dirangkein sama baterai yang GGL-nya itu 12 volt dan hambatan dalamnya itu 1 ohm.
Nah, tentuin hambatan total serta arus dan tegangan di masing-masing resistor. So, kita kerjain aja. Aku nggak akan nulis diketahui sama ditanya, karena yang diketahui ya yang dalam rangkaian ini kan ya. So, yang pertama kita cari hambatan total. Kan kita ngerjainnya R kecil di seri dengan R1 di seri dengan yang paralel ini. Berarti kita harus ngerjain yang paralel dulu. Sehingga IR paralel itu sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per R2 plus 1 per R3. Nah, tinggal masukin aja 6 sama 3 kayak gitu ya. Sama kan penyebut, 1 plus 2 itu 3 per 6. Dibalik aja RP-nya berarti 6 per 3 alias 2 ohm. Nah, ini kalau aku gambarin ulang si 23-nya berarti kan diubah menjadi RP. Atau kalau kalian mau simple gambarnya seperti ini kayak gitu ya. Untuk nyari R totalnya gimana? Ya tinggal kita jumlahin aja ya, R1, R kecil, dan RP. Oke, karena dia seri, kita jumlahin aja R1-nya 3, RP-nya 2, dan R kecilnya 1, alias si 6 ohm, kayak gitu. Itu tadi jawaban untuk yang A. Sekarang kita akan nyari arus dan tegangan di masing-masing resistor, kayak gitu ya. Nah, cara nyarinya gimana? Oke, untuk cari arus dan tegangan berarti kita harus tahu arus total terlebih dahulu. Cari arus total gimana? Ya pakai VIR aja gitu ya. Dengan V-nya di sini kan cuma baterai, berarti dari GGL-nya alias si GGL ya, epsilonnya itu, I-nya I total dan R-nya R total. Nah, berarti kita bisa dapat 12 sama dengan I total kali 6 ya. Tadi ingat R totalnya 6, berarti I totalnya adalah 2 ampere. Nah, setelah kita tahu I total, baru deh bisa kita ngerjain si arus dan tegangan di masing-masing resistor. Contohnya gimana? Untuk yang hambatan dalam ya, berarti arus di hambatan dalam, ingat, dia hubungannya adalah seri, sehingga IDR itu akan sama dengan I total alias 2 ampere. Kalau udah dapat 2 ampere, sekarang kita cari tegangannya, ya gampang, tinggal pakai VIR aja gitu ya. Berarti V-nya sama dengan I kali R, R-nya R yang kecil, I-nya berapa? 2 kali 1 ya, alias 2 volt kayak gitu. Nah, kita lanjut untuk yang R1. Nah, untuk R1 sama ya, karena arusnya itu dia di rangkaian seri, so dia sama dengan I total alias 2 ampere. Nah, tegangannya gimana? Pakai VIR aja. V1 sama dengan I1 kali R1 berarti sama dengan 2 dikali R1-nya adalah 3, sehingga hasilnya 6 volt. Sekarang kita akan nyari yang di paralel ya. Kalau di paralel ini kita nggak bisa langsung nyari arusnya, karena kan tadi dia pembagi arus. Yang sama apanya? Yang sama adalah tegangannya. Berarti kita nyari tegangan dulu nih. Tegangannya ya pakai VIR ya. I kali RP. Yang masuk adalah I total, berarti di sini nilainya 2 dan R paralelnya tadi adalah 2 ya, di save yang tadi ya. So, kita dapat 4 volt sehingga arusnya bisa kita tulisin I sama dengan V per R ya. Berarti I2-nya itu V paralel kan sama ya per R2. Hasilnya adalah 4 per 6 alias 2 per 3 ampere dan I3-nya adalah 4 per 3 ampere. Lihat di sini. 4 per 3 ditambah 2 per 3 itu hasilnya adalah 6 per 3 alias 2 ampere. Yap, yang masuk adalah 2 ampere ya tadi ya. So, sama. Nah, itu tadi rangkaian kita ya. Ada rangkaian seri dan paralel. Dan juga ada campuran tentunya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel biar bisa berkembang lebih lanjut gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.